ini sudah bergabung kembali Mas Aji. Mas Aji, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Koco. Ini aku harus undang lagi karena tadi sudah ngobrol milenial, ini teman-teman kolonial ini juga harus dikumpulkan lagi. Mas Haji, mengikuti perkembangan pembicaraan atau pesan-pesan yang disampaikan, sambil menunggu nanti jam 13 kita akan beralih channel ke teman-teman Infinite 88. 73 tahun momentum yang luar biasa, mungkin ada satu agenda mungkin yang Mas Haji dan teman-teman sedang persiapkan untuk di momentum 75 tahun, kurang 2 tahun lagi, dengan fenomena yang sekarang ada, milenial-milenial, dengan fenomena yang sekarang ada, sebenarnya kolaborasi itu menjadi lebih mudah dengan digital, kemudian sistem berkooperasi juga mungkin lebih mudah dengan digital dan seterusnya. Mungkin ada agenda khusus dari teman-teman, Mas Haji? Oke, Mas Koco. Luar biasa ya. Memang di koperasi saat ini sangat sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, terutama di Indonesia. Sejak digelorakan oleh Bung Hatta, walaupun sebenarnya pemrakasa pertama ini sejak 1800-an itu ya, oleh Pak Wiri Atmaja. Tapi yang populer dan akhirnya menjadi Bapak Koperasi Indonesia ya Bung Hatta. Nah, dari sampai saat ini usia koperasi sudah 73 tahun, sudah penuh dengan kematangan, tapi pada akhirnya dilematis daripada kematangan tersebut adalah bagaimana sistem dan pola kerja daripada koperasi itu yang harus terus mengikuti perkembangan zaman. Saat ini kalau kita tahu adanya disrupsi. Nah, ini suka tidak suka pada akhirnya semua termasuk dari bisnis-bisnis yang nyata yang dikerjakan secara real itu pada akhirnya harus masuk juga ke dunia maya. Nah, di koperasi sendiri ini juga saat ini memang sedang bagaimana mempercepat arus digitalisasi koperasi. Ya, kenapa? Karena ini mengikuti apa yang emang saat ini pangsa pasarnya, market share daripada koperasi itu sendiri udah bukan kita-kita sebagai kaum kolonial, tapi bagaimana akhirnya koperasi juga bisa dipahami oleh para milenial, dan di pundak mereka lah akhirnya koperasi ini juga bisa lebih maju, lebih modern, dan pada akhirnya bisa mendunia. Seperti halnya koperasi-koperasi yang ada saat ini, kurang lebih itu 123 ribuan koperasi yang ada. Ini jangan pada akhirnya cuma menunggu seleksi alam, tapi bagaimana akhirnya juga kita bisa memberikan edukasi kepada koperasi-koperasi yang ada, juga pada milenial yang memang pada akhirnya bukan gagal paham, tapi kurangnya edukasi, kurangnya literasi tentang koperasi itu sendiri. Sehingga ini tugas kita bersama sebagai putra bangsa, sebagai anak bangsa, untuk menjadikan koperasi ini benar-benar sebagai sokok guru ekonomi Indonesia. Itu yang pertama. Sehingga kalau kita ngelihat suka tidak suka, disruption ini pada akhirnya juga merambah ke industri koperasi. Dan tadi kolaborasi yang harus dilakukan oleh koperasi terhadap kaum milenial ini sangat-sangat wajib, sehingga larinya adalah digitalisasi, percepatan digitalisasi koperasi, sehingga semuanya akan menjadi mudah, semuanya akan menjadi lebih cepat. Dan tujuan akhirnya bagaimana akhirnya koperasi bisa mendunia, setidaknya seluruh koperasi yang ada ini juga bisa ikut atau masuk ke dunia yang saat ini sedang bergejolak. Dan ini momentum pada saat COVID juga, COVID-19 ini sangat momentum untuk menyatukan. Filosofinya adalah sapu lidi. Jadi bagaimana mengumpulkan yang terserak, diikat menjadi satu dan menjadi kuat. Nah, penguatan ini pada akhirnya bisa menjadikan satu momentum untuk penguatan ekonomi. Kalau tadi ketahanan pangan dan lain sebagainya, akhirnya peran koperasi juga bisa berperan untuk juga membantu memajukan
kerawanan atau ketahanan pangan itu sendiri. Jadi dengan membuat komunitas, memperkuat fondasi dan kondisi daripada koperasi-koperasi yang ada saat ini, ataupun yang akan baru dibuat melalui platform-platform para milenial. Memang tidak terlalu menarik, jadi kita tetap harus memikirkan, bukan memikirkan shareholder, yang saya bilang, tapi memikirkan stakeholder. Ya, jadi keseluruhan anggota yang diutamakan untuk tujuan akhir daripada ikut koperasi, yaitu kesejahteraan. Itu mungkin Mas Koco yang mungkin bagaimana akhirnya kita melakukan percepatan digitalisasi koperasi. Ini yang terus kita tekan, dan di HUT koperasi yang ke-73 ini juga di launching di hari raya yang hari koperasi ini, yang kemungkinan nanti akan disiarkan juga di TVRI RI dalam rangka perayaan 73 tahun Koperasi Indonesia. Ini yaitu salah satunya adalah percepatan digitalisasi koperasi ini yang sangat menarik, sehingga bagaimana koperasi juga bisa mendekatkan ke kaum milenial. Yang utama bagaimana koperasi juga harus melek teknologi, harus tahu apakah teknologi ini juga bisa mensupport dan membantu jalannya atau mempercepat proses bahwa koperasi benar-benar bisa menjadi soko guru ekonomi Indonesia. Ngono Mas Koto. Oke, terima kasih. Jadi mendorong digitalisasi koperasi menjadi agenda yang memang sangat menarik, dan memang menurut saya ya suka tidak suka kita harus ke sana. Artinya digitalisasi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, dan dengan digital maka otomatis transparansi akan menjadi lebih baik, kemudian percepatan untuk pertumbuhan bisnis juga akan menjadi lebih baik. Saya pikir menarik, dan kita akan tunggu kabar lanjutannya tentang digitalisasi koperasi dari Mas Haji dan teman-teman, dan juga kita berharap bahwa digitalisasi koperasi ini disambut juga dengan baik oleh teman-teman di gerakan koperasi, karena memang ada bagian dari gerakan mungkin dari teman-teman koperasi sendiri yang masih kurang nyaman dengan agenda-agenda digital, karena termasuk yang tadi disampaikan oleh Profesor tadi tentang bagaimana pada tahap awal pembentukan SDM dan seterusnya itu menjadi kunci untuk kemudian koperasi ini akan maju ke depan ini akan maju, atau kemudian ya akhirnya ya memang melegitimasi atau melegalkan kelompok orang, beberapa orang yang kemudian pengen punya badan hukum tapi tidak harus berbentuk PT gitu kan, ngumpulin 20 orang dengan usaha yang belum jelas dan seterusnya, lebih pada membangun sindikasi bisnis untuk keperluan mereka sendiri, dan saya pikir itu agak nggak fair untuk keperluan koperasi. Betul ya Mas Haji ya? Benar. Jadi memang itu memang bukan alternatif. Memang sebenarnya gini, kalau kita ngelihat sejarah dari berdirinya Indonesia ini juga kan memang dari hasil kompromi dari semua pihak, dari semua unsur. Bukan punya satu golongan, tapi ini adalah punya bangsa Indonesia, punya rakyat Indonesia, termasuk pada akhirnya unsur dari koperasi itu sendiri. Memang saat ini bagaimana salah satu membentuk koperasi itu, salah satunya itu adanya 20 orang untuk berkumpul dan mendirikan satu koperasi. Jenis koperasinya juga bisa macam-macam, bisa simpan pinjam, bisa serba usaha, dan macam-macam ini. Tapi di satu sisi, yang saat ini berkembang adalah koperasi-koperasi komersial, sehingga mereka juga dituntut dengan arus teknologi yang masuk, sehingga akhirnya bagaimana menjadikan koperasi ini juga salah satu unsur bisnis perkoperasian Indonesia. Ini yang harus digelorakan, sehingga ini menjadikan salah satu alternatif pembiayaan dari, untuk, dan oleh, ya kan, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota itu sendiri, yang ujung-ujungnya adalah kesejahteraan para anggota, karena apabila koperasi ini bisa berkembang lebih pesat, ini keuntungan terbesarnya akan diperoleh oleh para anggota melalui sisa hasil usaha yang didapatkan oleh koperasi itu sendiri. Mas Haji, ada yang ingin ditambahkan last minute, ini kurang 4 menit sebelum kita pindah, kita serahkan forum ini ke teman-teman Infinite 88. Silakan Mas Haji.
Ya, siap-siap. Baik Mas Koco, mungkin ini untuk terakhir sekaligus dari pagi ya, tadi jam 7 luar biasa, saya salut, saya kasih apresiasi untuk TV Desa, khususan untuk Mas Koco yang luar biasa. Semoga benar-benar TV Desa ini bisa menjadi perekat jati diri bangsa. Poin-poin yang mungkin saya bisa dapatkan tadi, saya sangat-sangat terima kasih. Guru-guru saya banyak sekali tadi, ada Mas Agus, ada Prof. Nurdiono, ya mudah-mudahan saya juga bisa dapat channelnya juga tuh dari Profesor Nurdiono. Ya, kalau kita ngelihat di sini apa yang sudah diwacanakan tadi, Mas Koco ini sebagai terakhirnya, berarti koperasi di sini juga bagaimana kita memikirkan agar koperasi ini bisa menjadi inkubator bisnis, di mana koperasi ini bisa menyiapkan apa yang harus dikerjakan dan dikelompokkan dalam bisnis-bisnis yang pada akhirnya bisa bermanfaat bagi anggota-anggota koperasi itu sendiri. Sehingga tugas daripada pengurus koperasi ini juga bagaimana harus balik mempelajari kembali untuk menjalankan bisnis perkoperasian ini lebih efisien, lebih modern, dan bagaimana juga ikut tetap mempercepat digitalisasi koperasi. Ini yang ini, sehingga koperasi bertugas menjadi inkubator bisnis, yaitu menyediakan semua yang diperlukan oleh anggota-anggotanya, sehingga ini yang bisa mempercepat berkembangnya industri koperasi itu, dan pada akhirnya bisa menyejahterakan para anggotanya. Mungkin itu Mas Koco, selamat Hari Koperasi 73 tahun, semoga kita bisa sejahtera melalui koperasi.